Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati Ibu Deputi Direksi Wilayah Sumatera Utara dan Aceh, Bapak Ibu Asisten Deputi Bidang, Bapak Ibu Kepala Cabang, Bapak Ibu Analis dan seluruh Duta BPJS Kesehatan. Izinkan kami dari KC Banda Aceh menyampaikan materi inovasi yang itu adalah aplikasi LISA. Ini merupakan inovasi dari bidang penagihan dan keuangan. Kepanjangan adalah lihat pembayaran iuran khusus untuk PPUPN pesatker dan komponen. Inovasi ini juga sudah disetujui oleh Ibu Putri Direksi Wilayah melalui SK nomor 158 tahun 2022. Ini implementasi Januari 2022. Latar belakangnya adalah seperti kita ketahui dinamika perubahan aturan di Perpres 75 dan Permendagri 70 tahun 2020 terkait dengan teknis pembayaran iuran jaminan kesehatan khususnya di Pemda. Jumlah Pemda yang sangat banyak, ada 6 Pemda, jumlah sakit 337, jumlah puskesmas ada 81, rumah sakit 9, dan PNS 44.500, di mana terdapat 5 komponen pembayaran gaji induk, pokok, keluarga, jabatan, dan juga PP. Ini membutuhkan data yang sangat besar dan harapannya bisa menampilkan data yang rinci, yang bisa akuntabilitas kepada Pemda dalam melakukan penganggaran dan pembayaran, serta dalam oleh BPKP dan BPK. Sisa ini adalah merupakan kertas kerja alat bantu yang masih dalam bentuk Excel untuk melihat perbandingan antara tagihan iuran PPPN pesatker dan per komponen luaran dari aplikasi ALIP ataupun melalui berita acara rekon kertas kerja yang selama ini sudah dilakukan di rekon PPPN ini dibandingkan dengan pembayaran iuran PPPN di aplikasi Auspan dan PNG3 untuk mengetahui jumlah tunggakan iuran PPPN per satker dan per komponen untuk memudahkan dalam proses penagihan iuran, akuntabilitas pada Pemda, dan bahan audit BPKP. Jadi aplikasi LISA ini harapannya menjadi turunan dari aplikasi ALIP yang merupakan suatu tagihan agregasi untuk PPUPN. Originalitas ataupun kebaruan dari aplikasi LISA ini seperti kita ketahui belum ada kertas kerja ataupun proses yang mampu menampilkan data tagihan tunggakan dan juga pembayaran iuran kepada PPUPN ini secara rinci gaji PNS yang memudahkan Pemda dalam proses pelaporan hutang IB Pemda serta pembayaran iuran JKN kepada BPJS Kesehatan dan juga dalam proses rekonsiliasi dan tagihan piutang PPPN kepada Pemda. Isinya seperti kita ketahui belum ada yang alat bantu, permintaan akurasi data. Jadi memang LISA ini mengakomodir permintaan Pemda untuk menampilkan data tagihan yang rinci per komponen dan per satker, dan juga ini merupakan akomodasi dalam permintaan data audit BPK yang minta rinci per satker dan juga untuk memudahkan kita dalam penagihan. Oleh karena itu dampak utamanya adalah meningkatkan penerimaan tunggakan iuran dari segmen PPPN ini dan juga meningkatkan kepercayaan, transparansi dan kehandalan data iuran segmen PPN kepada Pemda, sehingga data tagihan ini bisa memudahkan ataupun menjadi suatu big data untuk mengambilkan keputusan, informasi, dan kepercayaan para Pemda untuk melakukan penganggaran tunggakan dan juga melakukan pembayaran. Jaring kompetensi, dukungan proyek sponsor dari kepala cabang, dan seluruh staf di bidang PK selaku pengembangan inovasi dan input aplikasi data dalam aplikasi nantinya. Di sini membutuhkan jejaring kolaborasi, yaitu BPJS Kesehatan, Kemenq, Taspen, dan juga pemerintah sendiri, di mana BPJS Kesehatan melalui aplikasi ALIP dan BALIP itu bisa menampilkan perhitungan data tagihan. Omspan MPNG3 itu bisa menyediakan data pembayaran iuran dan juga SIM gaji Taspen dan penyediaan data tagihan gaji, dan juga SIM gaji Pemda untuk penyediaan data TPG, Jasmet, TPP, dan mitigasi risiko di mana tantangannya keamanan data. Tapi di sini kita bukan dalam bentuk aplikasi sehingga bisa aman dalam hacker nantinya. Nanti melalui aplikasi Excel ini kita bisa membuat password. Kedua adalah tantangannya terjadi human error, manual. Nanti harapannya tim bisa bekerja lebih cepat dalam penginputan data. Teknis ataupun alur kerjanya, jadi dipastikan data tagihan ini tidak lebih daripada 12 juta karena ini sudah tersaring di aplikasi ALIP ataupun BALIP, di mana nanti tagihan per komponen yang akan dikeluarkan itu sudah dipastikan tidak lebih daripada 12 juta per bulan. Dan juga data dari Omspan dan TPN MPNG3, data olahan data gaji tadi, dan nanti kita integrasikan dalam LISA. Faktor kunci keberhasilan LISA ini adalah melalui aplikasi PNG3 ataupun OSPAN, Treasury Billing System, di mana kami sudah melakukan sosialisasi kepada setiap satker di wilayah kerja kami di awal tahun untuk inputan itu sesuai dengan kita agar bisa keluaran hasilnya itu bisa digunakan. Seperti kami memastikan kode akun itu harus tepat, memastikan kode lokasi itu harus tepat, dan faktor kuncinya adalah pembayaran keterangan itu harus sesuai dengan keinginan kita, di mana di sini kami sudah memastikan pembayaran itu wajib mencantumkan keterangan apakah dia 1%, 4%, dan juga dia mencantumkan ini untuk komponen gaji apa, apakah gaji induk, pokok,
keluarga, jabatan, profesi jasa medis, profesi guru ataupun TPP, dan juga menyampaikan ini untuk pembayaran gaji bulan berapa, apakah bulan 1 sampai dengan bulan 3, sehingga kita nanti bisa mengurutkan data tagihan dan pembayaran per bulan bisa kita tagihkan seperti itu per komponen dan per satker. Dari berita acara rekon kita menambahkan informasi nama satker dan nama SKPD. Juga kita menambahkan rumus khusus untuk menghitung komponen gaji 1%-nya. Ini harus kita pastikan tahu dulu. Jadi total 1%-nya berapa, kita bagikan gaji induk berapa, sertifikasi berapa, nanti di sertifikasi ada TPG, tamsil guru, jasa medis puskesmas, rumah sakit, dan TPP. Jadi bedanya data dari kita, Lisa ini dengan Arif, di mana kita bisa menampilkan misalkan profesi jasa medis rumah sakit. Rumah sakit itu kita bisa tampilkan per rumah sakit. Seperti contohnya kita rinci itu ada 3 rumah sakit, ZA, Ibu dan Anak, dan Jiwa. Jadi tagihan ini bisa rinci per satuan kerja rumah sakit. Sedangkan tagihan dari Arif itu masih menampilkan total dari jasa medisnya. Dan juga nanti puskesmas kita bisa merincikan, misalkan puskesmas A, B, C itu bisa dapat data tagihannya, hasil MPNG 3T, billing pembayaran, keterangan itu kita membuat rekapan. Misalkan kita tentukan ini komponen apakah gaji induk, keluarga, jabatan, profesi guru, profesi jasa medis puskesmas, rumah sakit, dan TPP. Kita gambarkan juga ini untuk pembayaran bulan berapa, dan juga kita bisa melihat satuan kerjanya, satuan kerja apa. Kalau untuk keluaran Arif di ikon Pemda itu hanya menampilkan kelebihan dan kekurangan per Pemda, tidak bisa menampilkan per komponen dan per satuan kerja. Ini contoh keluaran kertas kerja dari ISA. Misalkan di sini kita bisa menampilkan data gaji induk. Misalkan gaji induk kita bisa merincikan per bulan, jumlah PNS-nya berapa, gaji induknya berapa, 1% seharusnya berapa, dan 1% sudah dibayarkan berapa, sehingga kita tahu lebih dan kurangnya. Dan dipastikan ini tidak lebih daripada 12 juta. Begitu pula ini TPP, kita bisa merincikan berapa tagihan TPP per bulan, dan juga berapa yang sudah dibayarkan, sehingga kita tahu lebih dan kurang di TPP berapa. Begitu pula di sertifikasi. Sertifikasi guru juga ada 3. Ada TPG, ada TKG, dan ada tamsil. Sehingga kita kalau menggunakan bisa menampilkan per komponen sertifikasi. Kalau di Arif itu hanya secara totalnya saja. Juga untuk puskesmas, di sini kita bisa merincikan bulan puskesmas, bahkan kita bisa merincikan per nama puskesmas. Contohnya seperti di PD ada 26 puskesmas, kita bisa melihat, kita bisa memfeedback ataupun bisa melakukan penagihan per masing-masing puskesmas. Contohnya misalkan Pelumpang Baru, Mane, dan Mila ini belum ada sama sekali pembayaran, sehingga kita bisa melakukan penagihan fokus di situ. Ataupun ada juga puskesmas yang sudah lebih bayar, sehingga dinas kesehatan juga lebih mudah dalam memonitoring mana puskesmas yang sudah bayar dan belum bayar seperti itu. Ini rumah sakit karena dia memang belum, sehingga penganggaran dan pembayarannya itu memang masing-masing di rumah sakit. Oleh karena itu kita bisa melakukan penagihan masing-masing rumah sakit, datanya lengkap rinci. Ini misalkan rupanya rumah sakit Teguh Ciditiro ini masih kurang bayar, rupanya yang di rumah sakit Teguh Abdul Sefi sudah lebih bayar. Jadi bisa kita lihat tagihan lebih rinci dan mereka lebih mudah dalam menganggarkan karena mereka sudah belum. Dan juga kita bisa melihat tagihan yang per komponen, misalkan gaji induk, TPP, TPG, jasa medis. Jadi kita bisa lihat, oh ternyata kekurangan bayar itu ada di TPG sebesar 1,4 miliar seperti itu. Di Banda Aceh, semua rumah sakit itu meminta dibuatkan berita acara khusus karena mereka nanti akan diaudit oleh KAP, sehingga mereka bisa memudahkan dalam penganggaran juga nantinya. Contoh permintaan dari BPK sebelumnya, kita bisa memberikan data gaji per satuan kerja yang sudah dibayarkan, berapa tagihannya. Jadi kita tahu per satuan kerja itu berapa kurang dan lebihnya. Dan juga TPP juga kita bisa merincikan berapa sih seharusnya TPP dan berapa yang sudah dibayarkan sehingga dapat lebih dan kurangnya. Sehingga dalam melakukan penagihan nanti kita lebih mudah bisa melakukan buat surat itu masing-masing persatuan kerja ataupun bisa menampilkan per komponen nantinya. Ini contoh surat yang sudah kami buat. ROI, Return of Investment, inovasi yang telah kami buat itu menghitungkan berdasarkan kualitabilitas tunggakan. Jadi tunggakan tahun 2020 ditambah dengan tunggakan 2021 dibandingkan dengan tunggakan yang sudah dibayarkan. Jadi hasil implementasi data tunggakan 2020-2021 itu adalah 63M, sedangkan yang sudah dibayarkan sampai dengan hari ini adalah 20M ataupun 31,48% tingkat keberhasilannya. Dan nilai ini juga akan semakin meningkat karena Pemda sudah mendapatkan data Lisa ini sehingga mereka sudah melakukan penganggaran nanti setelah perubahan di sekitar bulan 11 dan 12 mereka akan melakukan pembayaran, maka tingkat kualitabilitas ataupun rasio ROI ini akan meningkat kembali. Rekomendasi tindak lanjutnya harapannya ke depannya kertas kerja Lisa ini dapat menjadi menu tambahan pada aplikasi Arif, menjadi satu kesatuan terintegrasi dalam penagihan tunggakan iuran jaminan kesehatan segmen PPUPN. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.